O Ibu, O Maria Bunda Kristus, doakanlah kami ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Ya Allah, Putramu telah memperoleh bagi kami ganjaran kehidupan kekal melalui hidup, wafat, dan kebangkitannya. Kami mohon agar dengan merenungkan misteri Rosario Suci Santa Perawan Maria, kami dapat menghayati maknanya dan memperoleh apa yang telah dijanjikan demi Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Frater, suster, bapak, ibu, orang muda dan anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan. Selamat petang, selamat datang di Gereja Santo Franciscus de Sales, Palembang untuk mengikuti perayaan Ekaristi hari Minggu Biasa ke-28 tahun liturgi C dengan tema Syukur atas pengakuan bahwa apa yang kita terima, yang kita peroleh, dan yang kita nikmati, semuanya berasal dari Allah. Rasa syukur muncul karena iman kita. Marilah kita berdiri untuk mendoakan doa malaikat Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Maria menerima kabar dari malaikat Tuhan. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sabda sudah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah, supaya dapat menikmati janji Kristus. Ya Allah, karena kabar malaikat, kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia. Kami mohon, curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Perayaan Ekaristi petang ini akan dipimpin oleh Romo Bernardus Bayu Susanto SCI, Kor dari lingkungan Santo Agnes, Tata Laksana dari lingkungan Santo Benediktus. Mari kita mempersiapkan hati, budi, dan pikiran kita untuk mengikuti perayaan Ekaristi Kudus ini dengan membawa hati kita sebagai persembahan baginya dalam suasana hati penuh syukur dan sukacita. Kita awali dengan menyanyikan lagu pembuka. Curahkanlah hati nurani
Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, adik-adik yang dikasihi Tuhan, selamat malam. Selamat datang dan selamat berjumpa dalam perjamuan kudus di malam hari ini. Melalui bacaan-bacaan yang hendak kita dengarkan nanti, khususnya dalam bacaan Injil, kita hendak diajak untuk senantiasa melihat di dalam kehidupan dan juga dalam sikap-sikap kita setiap hari. Mampukah kita bersyukur atau kita memilih untuk mengeluh? Maka mari di awal perayaan Ekaristi ini kita dengan rendah hati menyadari segala kesalahan dan dosa-dosa kita, agar kita juga boleh layak ambil bagian dalam perjamuan kudus ini. Kita hening sejenak. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah. Semoga Allah Bapa senantiasa membimbing memberkati kita dan membebaskan kita dalam segala dosa dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin.
Ya Allah, kebaikan-Mu kepada kami sungguh tak terhingga. Kami mohon bebaskanlah kami dari kesombongan kami, agar kami selalu sadar akan kebaikan-Mu, kemudian mensyukuri dan membagikannya kepada sesama kami. Dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus Putra-Mu, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Kita dengarkan sabda Tuhan. Bacaan dari kitab Kedua Raja-Raja. Sekali peristiwa, turunlah Naaman, panglima Raja Aram, ke sungai Yordan, lalu membenamkan dirinya 7 kali dalam sungai itu, sesuai dengan perkataan Elisa, abdi Allah itu. Lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak, dan ia menjadi tahir. Kemudian kembalilah ia dengan seluruh pasukannya kepada abdi Allah itu. Sesampai di sana, majulah ia ke depan Elisa dan berkata, "Sekarang aku tahu bahwa di seluruh bumi tidak ada Allah kecuali di Israel. Karena itu, terimalah kiranya suatu pemberian dari hamba-Mu ini." Tetapi Elisa menjawab, "Demi Tuhan yang hidup, yang aku layani, aku tidak akan menerima apa-apa." Walaupun Naaman mendesaknya, Elisa tetap tidak mau menerima sesuatu. Akhirnya berkatalah Naaman, "Jikalau demikian, berikanlah kepada hamba-Mu ini tanah sebanyak dapat diangkut oleh sepasang banggal, sebab hamba-Mu ini tidak lagi akan mempersembahkan kurban bakaran atau kurban sembelihan kepada Allah lain kecuali kepada Tuhan." Demikianlah sabda Tuhan. Di hadapan
Bacaan dari surat kedua Rasul Paulus kepada Timotius. Saudaraku terkasih, ingatlah akan ini. Yesus Kristus, keturunan Daud, yang telah bangkit dari antara orang mati, itulah yang kuberitakan dalam Injilku. Karena pewartaan Injil inilah aku menderita, malah dibelenggu seperti seorang penjahat. Tetapi sabda Allah tidak terbelenggu. Karena itu, aku sabar menanggung semuanya itu bagi orang-orang pilihan Allah, supaya mereka pun memperoleh keselamatan dalam Kristus Yesus dengan kemuliaan yang kekal. Benarlah sabda ini. Jika kita mati dengan Kristus, kita pun akan hidup dengan Dia. Jika kita bertekun, kita pun akan ikut memerintah dengan Dia. Jika kita menyangkal Dia, Dia pun akan menyangkal kita. Jika kita tidak setia, Dia tetap setia, karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bersyukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah bagimu dalam Kristus Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui Yesus. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Yesus lalu memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Sementara dalam perjalanan, mereka menjadi sembuh. Salah seorang dari mereka, ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring, lalu sujud di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah orang Samaria. Lalu Yesus berkata, "Bukankah 10 orang tadi semuanya telah sembuh? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain orang asing ini?" Lalu Yesus berkata kepada orang itu, "Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah
Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, selamat malam. Di awal permenungan ini, Romo ingin mengajak dan juga bertanya kepada Bapak Ibu semua. Kalau misalnya ditanya, apakah di sini semua orang Katolik? Jawabnya, pasti semua orang Katolik. Apakah baptisannya dari kecil? Ada yang besar, ada yang dari kecil. Lalu pertanyaannya, adakah yang masih ingat berapa kali kita membuat tanda salib selama 1 hari? Ada yang masih ingat? Selama 1 hari kita membuat tanda salib berapa kali? Beragam, Romo. Ada yang mungkin 2 kali, ada yang mungkin 3 kali, atau ada yang ketika ingat saja, Romo, dan lain sebagainya. Dari hal yang kecil ini dan sederhana itu, kadangkala kita juga hampir mirip dengan orang-orang yang dalam bacaan Injil tadi. Dari 10 orang yang disembuhkan oleh Yesus, di sana hanya 1 orang yang mau untuk mengucap syukur, memuji Tuhan, dan lain sebagainya. Dalam kehidupan kita setiap hari, mungkin kita sering kali dan acap kali lalai dan lupa akan Allah. Karena apa? Entah karena kesibukan, entah karena 1-2 hal, entah karena pekerjaan, situasi, ataupun juga emosi yang sering kali menghampiri kita dalam kehidupan kita setiap harinya. Dan itu pasti tidak boleh dan tidak bisa kita hindari. Hanya saja yang menarik adalah di sana tadi Yesus menyebutkan kata-kata demikian. Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain orang asing itu? Mengapa Yesus memberikan stempel kepada orang Samaria? Mengapa orang Samaria dikatakan sebagai orang asing? Mungkin kalau misalnya ada yang sudah pernah belajar dan studi terkait dengan kitab suci lebih dalam atau lebih maju, atau sering buka kitab suci dan sering searching di Google dan lain sebagainya, akan menemukan siapa sebenarnya orang Samaria itu. Dan mengapa kok dipandang sebagai orang asing? Apakah yang 9 orang tadi bukan orang asing? Apakah 9 orang tadi Yesus mengenalinya? Tentu tidak. Tetapi mengapa di sana dikatakan selain orang asing itu? Orang Samaria adalah orang yang masih dalam konteks tertentu, keturunan orang Israel yang dalam pembuangan mengadakan pernikahan silang dengan suku-suku lain. Sehingga dalam konteks tertentu dipandang bukan orang Israel yang murni, karena sudah mengadopsi dari budaya, suku, dan ajaran di luar sukunya. Sehingga dikatakan sebagai orang asing. Maka tidak dilihat lagi oleh orang Israel sebagai orang Israel yang murni. Maka di sini dikatakan oleh Yesus sendiri selain orang asing itu. Tetapi yang menarik adalah mengapa malah orang asing yang berani bersyukur kepada Tuhan Allah. Lalu bagaimana dengan ke-9 orang tadi? Apakah mereka juga tidak mengenal Tuhan Allah? Ini yang patut kita renungkan bersama dalam kehidupan kita setiap hari. Kita sebagai pengikut Kristus, ada yang dibaptis sejak kecil, ada yang tumbuh dari besar, mungkin sejak besar baru menjadi orang Katolik dan dibaptis. Apakah dalam kehidupan setiap harinya kita sudah berani memperlihatkan iman kita dalam tindakan dan perbuatan kita setiap harinya? Atau malah seringkali kita meninggalkan dan menepis ciri-ciri yang menjadi identik
ciri khas dari pengikut Kristus sendiri. Contoh sederhana, misalnya ketika kita marah-marah, emosi, apa yang terucap pertama kali? Ada yang pernah emosi di sini? Pernah jengkel? Apa yang terucap pertama kali? Apakah langsung menyebut Tuhan Yesus bantulah kami? Itu kalau ketika masih sakit. Itu ketika masih menderita. Yang menarik di sini Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Maka dalam hal-hal yang kecil seringkali kita lupakan dan seringkali mengaburkan iman kita dan siapa yang hendaknya kita teladani bersama. Maka mari dalam perjamuan kudus ini kita bersama-sama memohon rahmat kasih Allah serta Roh Kudus sendiri untuk membimbing, mengarahkan, mengingatkan kita kembali sebagai orang-orang yang setia, sebagai murid-murid Kristus yang nyata di era-era sekarang. Semoga sabda Tuhan hari ini menghantar kita pada perilaku baik setiap hari. Tuhan memberkati. Setelah mendengarkan dan merenungkan sabda Tuhan, mari kita kembali bangkit berdiri, kita kembali teguhkan iman kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, putranya yang tunggal Tuhan kita. Yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Doa umat. Marilah berdoa kepada Bapa kita di surga yang telah mengasihi kita jauh sebelum kita dapat mengasihi Dia dan telah membebaskan kita dalam Yesus Kristus. Bagi gereja umat Allah, semoga Bapa Surgawi memberkati gereja karena segala sesuatu yang telah diberikan kepada kita, kehidupan ilahi, kasih ilahi, bimbingan dan kekuatan. Marilah berdoa, peliharalah kami dalam kasih-Mu ya Tuhan. Bagi bangsa dan negara kita, semoga Allah memenuhi hati kita dengan rasa syukur atas para pendahulu kita, atas khazanah budaya yang telah mereka wariskan kepada kita, dan atas iman yang telah kita terima melalui mereka, sehingga kita pun terdorong untuk menyumbangkan usaha kita dan diri kita sendiri demi hari depan yang cerah bagi angkatan yang akan datang. Marilah berdoa, peliharalah kami dalam kasih-Mu ya Tuhan. Bagi mereka yang miskin dan terluka dalam martabat mereka sebagai manusia, semoga Bapa Surgawi memberkati mereka semua dan mendorong kita untuk memberikan cinta kasih, kemerdekaan, dan perdamaian kepada mereka yang miskin dan terlupakan. Marilah berdoa. Peliharalah kami dalam kasih-Mu ya Tuhan. Bagi umat paroki kita, semoga Bapa memberkati dan mengajarkan kepada kita apa arti kemurahan hati dan memampukan kita
untuk mewariskannya kepada anak cucu. Marilah berdoa. Kita hening sejenak, kita sampaikan doa permohonan kita masing-masing. Marilah kita mohon, peliharalah kami dalam kasih-Mu ya Tuhan. Tuhan Allah Bapa kami, kepada kami Engkau telah memberikan dengan cuma-cuma. Semoga kami pun dapat memberi dengan cuma-cuma, supaya lebih menyerupai citra-Mu, serta citra Putra-Mu, Yesus Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kita lanjutkan dengan persiapan persembahan. Terpujilah Engkau Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami persembahkan kepadamu, hasil bumi dan usaha manusia, yang bagi kami akan menjadi roti kehidupan. Terpujilah Allah selama-lamanya. Terpujilah Engkau Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami persembahkan kepadamu, hasil pokok anggur dan usaha manusia, yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini terima pilihan Tuhan dan keselamatan kita,
serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Allah, kami menghadap-Mu dengan membawa persembahan roti dan anggur ini. Semoga Engkau berkenan menerima dan menjadikannya sebagai sarana untuk menghadirkan karya keselamatan-Mu bagi kami dalam diri Yesus Kristus, sebab Dialah Tuhan pengantara kami. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan, marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu, Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Wafatnya kami rayakan dalam kasih, kebangkitannya kami akui dengan iman yang hidup, kedatangannya dalam kemuliaan kami nantikan dengan harapan yang pasti. Sebab itu bersama semua malaikat dan para kudus, kami memuji Dikau dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan kami ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku."
Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, Bapa-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon, semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Leo ke-14 dan Uskup Agung kami Yohanes, Uskup Emeritus Aloysius serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit. Dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan, turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. 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 Marilah kita berdoa menurut Tuhan yang diajarkan kepada kita. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan,
sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Damai Tuhan selalu bersamamu. Damai Kristus, damai Kristus. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, lihatlah inilah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuan anak domba. Kau datang pada saya, tapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Tubuh Kristus yang kita sambut menghantar kita ke hidup yang kekal.
Marilah kita berdoa. Ya Allah, kami menghadap-Mu dengan membawa persembahan roti dan anggur ini. Semoga Engkau berkenan menerima dan menjadikannya sebagai sarana untuk menghadirkan karya keselamatan-Mu bagi kami dalam diri Yesus Kristus, sebab Dialah Tuhan pengantara kami. Amin. Kita dengarkan pengumuman. Mohon perhatian umat sekalian untuk pengumuman hari ini. 1. Berita perkawinan. Akan saling menerimakan sakramen perkawinan pasangan Lois Michael Bong, putra dari Kennedy dan Lucia Liliana, dengan Katarina Karina Gita Wibawa, putri dari Edi Setia Wibawa dan Gusmiati,
Keduanya merupakan warga lingkungan Agnes, Paroki San Frades. Rencana perkawinan tanggal 25 Oktober di Gereja Katedral Santa Maria, Palembang. Akan saling menerimakan sakramen perkawinan pasangan Felix Alvin Fantoni, putra dari Paulus Hendra Fantoni, dan Laurencia Maria Feliana Lim, warga lingkungan Benediktus, dengan Elizabeth Isabella Tasya, putri dari Yohanes Roni dan Maria Clara Yanti, dari lingkungan Maria Magdalena, Paroki Trinitas Cengkareng. Rencana perkawinan tanggal 8 November di Gereja Katedral Roh Kudus, Denpasar. Barang siapa mengetahui adanya halangan perkawinan bagi pasangan tersebut di atas, wajib melapor kepada pastor paroki. 2. San Frades Health Day. Seksi Kesehatan Bidang Pelayanan DPP akan menyelenggarakan San Frades Health Day pada tanggal 19 Oktober pukul 9 sampai 12 siang. Pemeriksaan laboratorium parahita dan pemeriksaan gula darah di Plaza. Pemeriksaan kesehatan dan pengobatan di Klinik Rafael, serta donor darah di Balai Paroki. PIC Minawati. 3. Penerimaan dana minggu lalu. Terima kasih kepada semua umat atas kebaikan dan kemurahan hati dalam berbagi untuk kebutuhan gereja. Demikianlah pengumuman telah kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, terima kasih atas kebersamaan kita dalam perjamuan kudus ini. Bukan mau mengingatkan, tidak, tapi hanya meluruskan dari kata pengantar di awal tadi, bahwa Romo sebenarnya imam diosesan, bukan imam SCY, itu aja. Karena setelah tadi disebutkan, frater langsung bisik-bisik kepada Romo, kapan Romo pindah SCY katanya. Maka Romo adalah Romo diosesan dari Keuskupan Palembang. Romo tinggalnya di seminari. Begitu dia, hanya sekedar meluruskan saja, supaya tidak nanti saling mungkin di rumah kan, kayaknya saya udah pernah ketemu dengan Romo itu, tapi bukan SCY, begitu kan, malah jadi konflik kan. Nah, maka Romo hanya meluruskan saja. Terima kasih kepada umat sekalian, kepada petugas KOR, petugas liturgi, prodiakon, dan adik-adik misioner, dan kita semua. Semoga kita senantiasa dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa. Maka mari kita bangkit berdiri, kita kembali mohon berkat dari Tuhan.
Tuhan bersamamu dan bersamamu. Saudara-saudari sekalian, keluarga kita masing-masing, orang-orang yang kita doakan dalam perayaan Ekaristi ini, segala karya usaha niat baik kita senantiasa dibimbing diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, pergilah, misa sudah selesai. Syukur kepada Allah. Dan